Hai guys, thank you udah klik video ini. Jadi aku mau ajak kalian bahas kasus yang pernah terjadi di tahun 2017 lalu. Kasus naas yang dialamin suami istri yang sebagai bos di sebuah perusahaan pakaian, yang habis di tangan karyawannya sendiri, bahkan karyawan kepercayaannya loh. Makanya nih ya, kasus ini harus banget kita bahas di sini supaya kedepannya ada pembelajaran yang bisa kita petik dari kasus ini. Terutama buat kalian-kalian yang mungkin jadi bos di usaha kalian ya. Jangan sampai punya karyawan kayak mereka ini. Apalagi sampai jadi karyawan kepercayaan. Karena ya karyawan model beginian emang horor banget sih. Oke lah, kayak gimana kisah dan kasusnya, langsung aja kita bahas sedetail mungkin yang aku bisa. Tapi kayak biasa sebelum kita lanjut ya, kita ritual dulu. Jadi siapkan minuman dan cemilan kalian. Siapkan juga posisi ternyaman menurut kalian kayak gimana. Jadi kalau udah nyaman, udah santuy. Nah jadi soal kasus ini, yuk kita bahas. Husni Zarkasih yang lahir dan tumbuh besar dari keluarganya yang sebagai pengusaha batik asal Pekalongan, yang ngebuat dia tumbuh dengan banyak memahami soal produksi kain dan pakaian, terutama batik. Tapi di saat dia yang udah dewasa, dia pun merantau ke Jakarta yang akhirnya mendapatkan pekerjaan menjadi karyawan di salah satu perusahaan baja terbesar di Indonesia, yaitu PT Krakatau Steel yang ada di Cilegon, Banten. Setelah beberapa tahun kerja, karena Husni yang saat itu udah benar-benar matang secara finansial ya, akhirnya dia pun menikah dengan istrinya yang bernama Zakiyah Marsur yang juga berasal dari Pekalongan. Setelah nikah, mereka pun tinggal dan menetap di wilayah Kedoya, Jakarta Barat. Dan sejak ini ya, Husni pun itu mulai membangun dan membina rumah tangga barunya, yang akhirnya mereka pun dikaruniain 4 anak dengan kehidupan mereka yang makmur secara finansial, bahagia dan juga sejahtera. Terus setelah keempat anak-anaknya yang udah dewasa ya, Husni dan istrinya pun cuma tinggal berdua karena anak-anaknya udah ada yang menikah dan tinggal secara mandiri, dan ada juga yang udah kuliah keluar kota, bahkan kuliah keluar negeri. Di balik itu, Husni yang sebenarnya punya ketertarikan di dunia bisnis ya, terutama bisnis pakaian, karena dia yang emang berasal dari keluarga pengusaha batik di Pekalongan. Jadinya di balik kesibukannya yang kerja sebagai karyawan di PT Krakatau Steel ya, dia juga masih terus melanjutkan jenjang pendidikan S2-nya di UI. Akhirnya ya, dia pun berhasil menyelesaikan gelar master di bidang bisnis internasional dari jurusan bisnis di Universitas Indonesia. Terus setelah berhasil mendapatkan gelar master dengan bekal ilmu yang udah ada ya, dia pun itu mulai merintis pabrik pakaian anak di wilayah Kriwo yang ada di Ciledug, Tangerang. Singkat cerita, bisnisnya pun mulai terus tumbuh dan mulai bisa merekrut beberapa karyawan yang sebagai buruh pabriknya. Salah satunya orang ini nih yang bernama Sutarto, yang bekerja sebagai supir angkutan di pabriknya, yang digaji sebesar 800 ribuan sampai 1 juta per minggu. Yang mana ini gaji yang cukup besar karena ngingat ya situasinya ini masih di tahun 1990-an. Terus karena pabriknya yang makin sukses ya, akhirnya di tahun 1990 Husni pun resign dari PT Krakatau Steel demi fokus membangun bisnisnya sendiri. Dan bener aja, bisnis pakaiannya pun makin bertumbuh dengan pesat. Sampai setahun kemudian ya, di tahun 1991 Husni pun mulai kerjasama dengan beberapa perusahaan lain untuk melebarkan jangkauan penjualannya ke luar negeri melalui ekspor impor, yang ternyata juga sukses karena pakaian ekspor buatannya juga ya itu diminati di beberapa negara Asia, bahkan Eropa dan Afrika. Nah dari sini ya, pabriknya pun itu mulai berkembang pesat jadi manufacturing skala internasional. Jadinya ya, dia pun itu terus nambah karyawan-karyawan baru. Salah satunya orang ini yang bernama Ahmad Zulkifli. Nah terus karena Ahmad ini salah satu karyawan yang paling dekat dengan Husni ya, jadinya setelah beberapa tahun kerja di tahun 1997 ya, Ahmad pun dijadikan sebagai supir pribadi Husni. Yang ternyata tanpa disadarin Husni ya, inilah salah satu keputusan terburuknya, karena inilah awal mula dari semua kehancurannya, bahkan awal mula dari kasus ini. Kenapa? Karena Ahmad ini sebenarnya mantan preman kawasan Tanah Abang, yang emang jiwa premannya itu nggak bisa dia hilangkan, yang nantinya inilah yang jadi sebab akibat dari yang akhirnya terjadi. Oke, kita sambung lagi nih ke ceritanya. Di samping itu, saat memasuki tahun 1998, akibat negara kita yang mengalami krisis yang cukup mengkhawatirkan ya, ini pun berdampak langsung ke seluruh bisnis, terutama bisnis ekspor impor milik Husni, sampai akhirnya ya bisnisnya pun sempat gak stabil karena ngalamin penurunan penjualan secara drastis yang berujung kolaps, sampai ya Husni pun hampir kehilangan seluruh harta dan bisnisnya saat itu. Tapi saat itu Husni masih tetap mempertahankan beberapa karyawan kepercayaannya. Nah terus beberapa tahun kemudian ya, tepatnya di tahun 2002, setelah krisis yang lumayan mereda, dia pun mencoba membangun bisnisnya lagi, tapi kali ini cuman menargetkan pasar domestik. Tapi karena aroma krisis di Indonesia yang masih belum sepenuhnya hilang ya, jadinya masih sulit buat Husni ini mengembangkan bisnisnya lagi. Nah jadi awalnya ya, bisnisnya pun sulit berkembang, ditambah karena kendala biaya. Karena ini Husni pun nekat mengajukan pinjaman ke salah satu bank sebesar 1 miliar demi membangun bisnisnya lagi. Nah dari sini barulah bisnisnya pun mulai bisa berjalan lagi, yang akhirnya ya 2 tahun kemudian, tepatnya di tahun 2004, Husni pun mendirikan tokonya untuk menjual produk
produk buatannya sendiri yang menjual pakaian anak di wilayah Tanah Abang, Jakarta Pusat. Terus karena penjualannya pun yang terus meningkat ya, sampai akhirnya produk mereknya pun jadi salah satu merek paling terkenal dan yang paling laku di Indonesia, bahkan Asia Tenggara. Terus beberapa tahun kemudian setelah mengalami naik turun di bisnisnya, setelah saat itu bisnisnya yang mulai stabil bahkan naik ya, akhirnya di tahun 2011 Husni pun baru bisa membeli sebuah rumah mewah yang ada di wilayah Bendungan Hilir yang ada di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Terus karena dia yang udah percaya dengan Ahmad yang sebagai supir pribadinya sejak lama ya, jadinya dia pun ngasih kunci dan mengizinkan Ahmad tinggal di rumah sebelumnya yang ada di wilayah Kedoya, Jakarta Barat, sekaligus buat menjaga dan merawat rumahnya yang saat itu udah kosong. Terus dibalik kesibukannya di bisnis pakaian ya, di samping itu Husni juga mulai melebarkan bisnisnya dengan ngebuka usaha kos-kosan juga. Terus karena dia yang dianggap sebagai tokoh pembisnis yang sukses ya, jadinya dia pun mulai aktif jadi dosen di salah satu universitas di Jakarta. Selain itu, di lingkungan tempat tinggalnya ya, Husni juga dikenal sangat rajin beribadah di masjid dan sering melakukan kegiatan keagamaan di masjidnya. Terus karena pengetahuannya soal agama yang juga dalam ya, jadinya dia juga itu mulai dipercaya jadi imam masjid, bahkan sering dipercaya untuk berceramah di masjid. Bukan cuman itu, di balik kesuksesannya di dunia ya, Husni juga mulai menginvestasikan amalnya dengan membangun sebuah pondok pesantren di kawasan Bogor dengan niat memberikan ruang untuk mereka-mereka yang ingin belajar dan mendalami ilmu agama. Bahkan saat itu Husni juga udah membeli tanah yang cukup luas yang rencananya akan membangun pondok pesantrennya lagi. Nah tapi sayangnya ya, sebelum membangun pondok pesantren keduanya, kasus yang benar-benar naas pun akhirnya terjadi. Jadi saat itu yang udah di tahun 2017, Husni ini terlibat masalah dengan Ahmad yang sebagai supir pribadinya. Yang mana masalahnya ya, itu karena terungkapnya kelicikan Ahmad ini selama bertahun-tahun kerja sama dia. Karena saat itu Husni ini baru tahu kalau Ahmad ini ternyata sering menggelapkan dana produksi di pabriknya dengan mempermainkan bahan produksi untuk keuntungannya sendiri. Bukan cuma itu, Ahmad juga ternyata sering minta jatah secara paksa ke karyawan-karyawan Husni dengan memotong gaji karyawannya tanpa sepengetahuan Husni. Apalagi yang ngebuat Husni kesal ya, semua uang itu cuman buat poya-poya main perempuan dan mabuk-mabukan. Karena inilah akhirnya ya, di bulan Agustus tahun 2017 Husni pun langsung memecat Ahmad dengan tanpa adanya pesangon dan nyuruh Ahmad ini angkat kaki dari rumah milik Husni yang saat itu masih dia tempatin. Awalnya Ahmad pun terima dipecat, tapi nggak terima dipecat tanpa pesangon karena menurutnya ya, dia udah bekerja selama 20 tahun yang harusnya dia berhak mendapatkan pesangon setelah dipecat. Tapi itu menurut dia, karena harusnya ya dia ini bersyukur tuh saat itu cuma dipecat, nggak dipenjarakan, karena dia yang udah menggelapkan bahan produksi dan upah karyawan lain ya, harusnya dia ini bisa dipenjarakan kalau Husni mau. Tapi saat itu Husni gak tega, jadinya cuma dipecat aja. Makanya ya saat itu dia nggak ngasih pesangon, bahkan setelah Ahmad memohon minta pesangon ya tetap ditolak. Di samping itu, bisnis pakaian anak milik Husni juga itu sedang dalam masa penurunan dan sulitnya mendapatkan pekerja yang sesuai di wilayah Jabodetabek. Jadinya Husni dan istrinya pun sepakat untuk memindahkan pabriknya ke Pekalongan, karena nginget Pekalongan yang sebagai kampung halaman mereka yang dikenal sebagai kota batik yang sangat mendukung untuk menjalankan bisnis mereka di sana. Jadinya Husni pun menutup pabriknya yang ada di kawasan Ciledug karena mulai proses pindahan. Nah jadinya ya, karyawan-karyawan di pabrik sebelumnya itu sempat kebingungan karena belum ada konfirmasi apa-apa dari Husni, apakah mereka diberhentikan atau dipindahkan ke Pekalongan. Saat itu Husni sebenarnya masih mikirin seluruh nasib karyawannya yang sebenarnya masih dalam proses merancang rencana untuk memindahkan karyawan-karyawannya ke Pekalongan, yang pastinya dengan kendala yang gak mudah. Karena ini, dua karyawan Husni yang udah bekerja selama berpuluh-puluh tahun, yaitu Sutarto dan Engkos, itu sempat merasa kalau mereka ini udah diberhentikan Husni juga tanpa pesangon. Karena ini, mereka berdua mendatangi kosan Ahmad untuk membicarakan soal nasib mereka juga yang dipecat tanpa pesangon. Sedangkan Ahmad yang juga masih nyimpan dendam dengan Husni ya, karena dia juga merasa sebelumnya dipecat tanpa pesangon. Karena inilah, di tengah-tengah pembicaraannya ya, Ahmad pun langsung ngajak mereka untuk merampok Husni. Karena ngingat saat itu Husni cuma tinggal berdua dengan istrinya di rumah mewah mereka yang ada di Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, yang dia anggap mudah untuk eksekusinya. Nah karena mereka yang saat itu sama-sama lagi nggak punya uang, apalagi ngingat mereka juga yang kesal dipecat tanpa pesangon ya, akhirnya setelah ditimbang-timbang, Sutarto dan Engkos pun setuju. Yang mana dari sinilah semuanya berawal. Jadi setelah mereka sepakat dengan rencana yang udah mereka rancang ya, mereka pun langsung mempersiapkan beberapa alat untuk menjalankan aksinya, itu berupa 2 batang besi. Setelah itu mereka pun langsung ngebeli lakban, tali, dan sarung tangan di minimarket. Terus besoknya di tanggal 10 September tahun 2017 ya, tepatnya saat maghrib, mereka bertiga pun langsung mendatangi rumah Husni yang ada di Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Yang mana mereka datang seolah mau bertamu. Nah ternyata saat itu di rumah cuma ada Zakiah yang sebagai istrinya Husni. Yang mana pas mereka datang ya, Zakiah ini yang buka pintu dengan masih menggunakan mukena
sana karena saat itu ya Zakiyah ini tuh baru banget selesai sholat maghrib di rumahnya. Terus karena Zakiyah yang sama sekali nggak curiga karena tahu kalau mereka bertiga ini karyawan suaminya ya, langsung mempersilahkan mereka masuk, bahkan disuguhi minuman. Karena sebelumnya mereka ini emang sering datang bertamu ke rumahnya nemuin Husni. Apalagi Ahmad yang sebagai supir pribadi Husni ya emang sering ada di rumah Husni. Makanya Zakiyah ini sama sekali nggak curiga dan langsung mempersilahkan mereka masuk. Nah terus setelah disuguhi minuman ya, Zakiyah pun sampein ke mereka kalau Husni masih di masjid yang sebentar lagi pulang. Nah jadi dia pun nyuruh mereka nunggu di ruang tamu. Nah setelah itu ya Zakiyah pun pamit mau balik ke kamarnya. Tapi saat Zakiyah yang sedang jalan menuju ke kamarnya ya, mereka pun langsung mengeksekusinya menggunakan batang besi. Sampai akhirnya Zakiyah pun terjatuh nggak sadarkan diri. Terus setelah memastikan Zakiyah yang udah nggak bernafas lagi ya, dengan terburu-buru mereka pun langsung ngikat tangan dan kakinya, bahkan ngebungkus tubuhnya menggunakan bed cover yang mereka temukan di kamar. Setelah itu Ahmad yang tahu persis di mana biasanya Husni nyimpan kunci mobilnya ya, langsung ngambil kunci mobil untuk ngebuka bagasi belakang mobil Toyota Altis milik Husni yang terparkir di garasi untuk langsung memasukkan tubuh Zakiyah ke bagasi belakangnya. Setelah beres mereka pun buru-buru bagi tugas, yang mana Ahmad dan Engkos langsung bersiap nunggu Husni pulang di balik pintu depan. Sedangkan Sutarto dengan buru-buru juga ya itu langsung ngebersihin cairan merah yang saat itu masih menggenang di lantai. Gak lama kemudian gerbang depan pun bunyi, yang ternyata Husni baru pulang dari masjid. Dan begitu masuk ya Ahmad dan Engkos pun langsung mengeksekusinya menggunakan batang besi sampai akhirnya ya Husni pun terjatuh gak berdaya yang akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya di situ. Setelah itu Ahmad dan Engkos pun langsung ngikat tangan dan kakinya yang juga dibungkus menggunakan bed cover. Setelah itu ya tubuhnya pun dimasukkan juga ke bagasi belakang mobilnya. Sedangkan Sutarto langsung membersihkan lagi cairan merah yang menggenang di lantai. Nah setelah bersih dia pun langsung ke depan untuk memantau situasi di depan rumahnya. Sedangkan Ahmad dan Engkos itu langsung menuju ke kamar Husni buat ngambil barang-barang berharga itu berupa beberapa HP, 3 unit kamera SLR, STNK plus BBKP mobil Husni, 15 jam tangan mewah senilai 400 juta, bahkan ngambil berangkas yang berisi emas. Yang mana semuanya langsung mereka masukkan ke dalam mobil Toyota Altis milik Husni yang terparkir di garasi. Setelah itu mereka pun langsung melarikan diri menggunakan mobil milik Husni dengan keadaan tubuh Husni dan istrinya juga yang mereka bawa yang ada di bagasi belakang yang rencananya mau mereka buang ke wilayah Pekalongan. Tapi di perjalanan mereka pun berubah pikiran karena ngingat Pekalongan adalah kampung halaman Husni. Jadinya ya mereka takut nantinya identitas Husni cepat terungkap setelah ditemukan karena emang banyak warga di sana yang kenal dengan Husni. Jadinya Ahmad pun mutusin untuk mereka menuju ke wilayah Purbalingga karena Ahmad ini emang berasal dari Purbalingga. Jadinya ya dia tahu tempat yang aman untuk ngebuang tubuh Husni dan istrinya di sana. Jadinya mereka pun langsung tancap gas ke arah Purbalingga yang nempuh sekitar 6-7 jam perjalanan dari Jakarta. Nyampe di Purbalingga mereka pun langsung menuju ke Sungai Kelawing yang ada di dusun Penisihan. Nah nyampe di sana ya mereka pun sempat muter-muter sampai akhirnya tubuh Husni dan istrinya pun mereka buang ke sungai dari jembatan yang ada di wilayah desa Palumbungan Bobotsari. Setelah itu mereka pun langsung menuju ke Semarang yang nempuh 3-4 jam perjalanan lagi untuk nyari bengkel las untuk ngebuka berangkas yang mereka larikan. Nyampe di Semarang mereka pun sempat muter-muter yang akhirnya nemuin sebuah bengkel las yang ada di pinggir jalan raya Kuripan Semarang. Setelah berangkasnya yang berhasil dibuka paksa yang dibantu tukang lasnya ya, mereka pun langsung kegirangan karena berangkasnya berisi banyak perhiasan itu berupa beberapa kalung, gelang dan cincin. Setelah itu mereka cuma ngebayar 20.000 buat jasa tukang lasnya dan langsung pergi ke kawasan Kudus yang nempuh perjalanan 1,5 jam lagi untuk ngejual semua perhiasannya di toko perhiasan yang ada di sana. Yang mana perhiasannya pun ya akhirnya laku terjual seharga 120 juta. Setelah megang uang banyak, mereka pun langsung menuju ke Grobogan, kampung halaman Sutarto ini karena rencananya ya mereka mau langsung ngejual mobil Toyota Altis milik Husni di sana. Tapi setelah nyampe di wilayah Grobogan ya karena mereka yang udah lelah, apalagi mereka juga udah pegang uang sebesar 120 juta, jadinya mereka pun langsung istirahat di sebuah hotel mewah yang ada di sana dan langsung poya-poya karaokean yang ditemani beberapa wanita pemandu lagunya alias LC. Sedangkan Sutarto langsung berusaha memasarkan mobil milik Husni yang akan dijual di sana dengan harga miring yaitu cuman 120 juta yang lengkap dengan berkas-berkasnya. Singkat cerita karena harganya yang terlalu murah dari pasaran ya, jadinya ada satu calon pembeli yang langsung berminat. Nah setelah ketemu dengan calon pembelinya ya, setelah mobilnya dicek, calon pembelinya pun sempat heran karena mobilnya masih benar-benar bagus tanpa ada minus. Sampai dia pun mulai ngerasa janggal kenapa mobilnya dijual dengan sangat miring. Karena ini calon pembelinya pun mulai ragu dengan keaslian berkas-berkasnya. Jadinya ya dia minta buat ngebawa berkas-berkasnya untuk dicek soal keasliannya. Supaya cepat laku, jadinya ya mereka pun ngizinin si calon pembeli ini ngebawa berkas-berkasnya dulu. Yang niatnya ya nantinya setelah berkasnya dicek, barulah calon pembeli ini ngebayar harga mobilnya dan mereka pun baru ngasih mobilnya. Setelah itu sekalian nunggu calon pembelinya ya, mereka pun terus menikmati uang banyak di hotelnya.
Di sisi lain, di hari yang sama ya, warga di desa Palumbangan Purbalingga itu dihebohkan dengan temuan 2 tubuh yang terbungkus bed cover yang ditemukan tersangkut di Sungai Kelawing. Karena ini, polisi pun langsung mengamankan kedua tubuh itu untuk langsung dilarikan ke RSUD Margono Soekarjo yang ada di Purwokerto untuk diotopsi sekaligus menyelidiki identitasnya. Karena saat itu ya, kedua tubuh itu masih berstatus tidak dikenali karena ditemukan tanpa identitas. Setelah diselidiki, singkat cerita nih ya, akhirnya polisi pun berhasil mengungkap identitasnya. Yang ternyata kalau kedua tubuh itu adalah suami istri warga Jakarta. Yang mana ini pun ngebuat semuanya jadi bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Karena ngingat lokasinya yang jauh banget dari Jakarta. Karena ini pihak kepolisian di Polres Purbalingga pun mulai berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya di Jakarta untuk kerjasama mengungkap soal temuan ini. Jadinya polisi pun langsung menelusuri alamat Husni dan istrinya berdasarkan identitas mereka yang ada di Bendungan Hilir, wilayah Tanah Abang, Jakarta Pusat, yang emang saat itu rumahnya dalam keadaan kosong. Karena ini pihak kepolisian pun langsung berusaha menghubungi pihak keluarga. Yang mana disinilah pihak keluarga dan keempat anaknya pun baru tahu soal kejadian ini. Yang pastinya ya ngebuat seluruh keluarga terutama anak-anaknya kaget dan shock. Bukan cuma keluarga tapi warga dan tetangga lingkungan rumahnya juga itu pada kaget denger ini. Karena ngingat Husni dan istrinya yang emang dikenal sangat-sangat baik. Apalagi Husni juga emang dikenal sebagai warga yang aktif di masjid lingkungan rumahnya. Yang heran dan kaget siapa pelakunya yang tega melakukan ini semua ke Husni dan istrinya. Karena ini polisi pun langsung melakukan penyelidikan termasuk ngecek seluruh CCTV yang mengarah ke rumah Husni. Yang mana dari sini barulah kelihatan sebelum kejadian tuh ada 3 orang yang masuk melalui gerbang rumahnya yang kelihatan dari pergerakannya kalau 3 orang ini seolah familiar dengan gerbang rumahnya yang gak kelihatan kayak orang asing. Karena kalau orang asing biasanya pasti bingung di depan gerbang, yang bingung gimana cara ngebuka gerbangnya. Nah tapi mereka ini kelihatan kayak udah biasa. Dan keanehan selanjutnya kelihatan dari CCTV-nya kalau mereka ini seolah tamu yang udah cukup dikenal sama Husni dan istrinya. Karena kedatangan mereka ya emang langsung disambut istrinya Husni. Dari sini polisi pun mulai mencurigai kalau ketiga orang ini mungkin orang yang sangat dikenal Husni dan istrinya. Jadinya ya polisi pun mulai meriksa beberapa saksi termasuk pihak keluarga. Yang ternyata berdasarkan pengakuan keluarganya kalau saat itu Husni emang sempat bermasalah dengan salah satu mantan karyawan kepercayaannya yang bernama Ahmad yang gak terima dipecat tanpa pesangon. Karena ini barulah polisi pun mulai melakukan penyidikan dengan mencari dan melacak keberadaan Ahmad yang diyakinin udah melarikan diri dengan ngebawa mobil Toyota Altis milik Husni. Nah jadinya ya pihak kepolisian terutama di Jakarta dan Purbalingga dan sekitarnya itu mulai memburu dan melacak keberadaan mobilnya. Sedangkan di sisi lain tanpa diduga-duga ya seorang laki-laki mendatangi Polres Grobogan dengan ngebawa berkas mobil Toyota Altis yang berniat mau ngecek keaslian berkasnya. Sedangkan pihak kepolisian di sana juga itu sedang melacak keberadaan mobil Husni dengan jenis yang sama. Nah setelah berkasnya dicek yang ternyata bener ya kalau berkas itu berkas mobil Toyota Altis milik Husni yang saat itu sedang diburu pihak kepolisian yang diyakinin mobilnya dilarikan pelakunya. Jadinya calon pembeli yang ngebawa berkas itu pun sempat hampir ditahan karena dikira bagian dari pelaku. Yang ternyata lelaki itu adalah calon pembeli mobilnya yang dijual 3 orang laki-laki yang saat itu sedang menginap di sebuah hotel yang ada di Grobogan. Karena ini pihak kepolisian pun langsung mendatangi hotelnya untuk melakukan penangkapan. Yang akhirnya mereka bertiga pun itu berhasil diamankan, yang mana ya saat ditangkap mereka ini tuh sedang mabuk-mabukan sambil karaokean dengan para LC. Karena ini mereka pun langsung dibawa ke Polres Grobogan untuk diperiksa dan pastinya diinterogasi. Nah karena kebohongan gak akan bertahan lama diinterogasi ya, akhirnya gak butuh waktu lama mereka pun itu mulai mengakui dan menceritakan semuanya. Juga mengakui kalau mereka udah melarikan perhiasan yang ada di dalam berangkas, yang saat itu perhiasannya udah mereka jual ke salah satu toko emas yang ada di wilayah Kudus. Karena ini polisi pun langsung ngebawa mereka ke Kudus untuk nunjukin kemana perhiasannya mereka jual. Nah tapi pas masih di perjalanan menuju Kudus ya, mereka pun sempat berusaha melarikan diri. Yang akhirnya polisi pun terpaksa melumpuhkan Engkos dan Sutarto dengan dihadiahi timah panas di kakinya. Sedangkan Ahmad yang saat itu bukan cuma berusaha kabur ya, tapi juga berusaha melakukan perlawanan. Jadinya polisi pun terpaksa nembak matoy Ahmad ini yang akhirnya ya dia pun mengembuskan nafas terakhirnya di situ. Setelah itu mereka pun langsung dibawa ke rumah sakit Bayangkara di Kota Semarang, di mana Engkos dan Sutarto itu langsung dirawat di bagian kakinya, sedangkan Ahmad itu langsung ke kamar mayat. Setelah itu Engkos dan Sutarto ya setelah menjalani serangkaian penyelidikan akhirnya mereka pun langsung dikirim ke Jakarta untuk mempertanggungjawabkan soal apa yang udah mereka lakukan. Gimana karena ini ya mereka pun terancam hukuman maksimal yaitu hukuman matoy. Sedangkan Pak Husni dan istrinya akhirnya dipulangkan ke kampung halamannya di Pekalongan untuk dimakamkan di sana. Gimana proses pemakamannya yang banyak dihadirin pihak keluarga dan kerabat yang emang mencerminkan masa hidupnya yang sangat dicintain banyak orang. Bukan cuma di Pekalongan, kepergian Pak Husni dan istrinya juga ngebuat warga dan
tetangganya di Jakarta juga ikut berduka atas kejadian ini. Karena ingat Pak Husni emang sosok yang sangat dermawan dan murah hati. Bahkan menurut salah satu tetangganya ya, di maghrib sebelum kejadian ya, setelah menunaikan sholat maghrib di masjid, Pak Husni ini emang sempat berpesan ke jemaat untuk terus menjaga masjidnya. Yang mana ternyata ya, tanpa diduga itulah pesan terakhir dari Pak Husni. Ya, dengan seluruh amal baiknya ya, semoga Pak Husni dan istrinya husnul khotimah dan ditempatkan di tempat terbaik. Amin. Dan dari kasus ini juga ya, semoga ini bisa jadi pembelajaran untuk kita semua, terutama untuk kalian-kalian yang mungkin jadi bos di usaha kalian. Jangan sampai ada masalah, apalagi masalah pribadi dengan karyawan kalian. Karena yang seremnya ya, kita nggak pernah tahu kayak gimana isi hati orang lain. Oke lah, sampai sini aja ya pembahasan kita soal kasus ini. Sampai ketemu di kasus selanjutnya, karena aku udah siapin beberapa kasus yang kayaknya harus kita bahas di sini juga. Oke lah, aku Rizka Wadiono. Bye bye.